Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan syair yang sangat menarik sekali. Ako dena jine kodang asadung saduna jine jine kadariyang danena sacena likawadinang. Kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan, kalahkan keburukan dengan kebaikan, kalahkan kekikiran dengan memberi, kalahkan kepalsuan atau kebohongan dengan kejujuran atau kebenaran. Syair ini sangat menarik sekali untuk kita ketahui bersama, mengingat di masyarakat biasanya kita punya pemahaman secara umum bahwasanya keburukan harus kita lawan. Karena kalau kita tidak melawannya, nanti keburukan akan memenangkan dan kebaikan akan terkalahkan. Tetapi dalam hal ini, apa yang menjadi ajaran Sang Buddha, apa yang dinasihatkan oleh Sang Buddha, yang kita lawan bukanlah orang lain, bukanlah person, bukanlah orang, melainkan adalah keburukan. Dan keburukan tersebut bisa berasal dari diri kita sendiri. Kita awali, perlawanan ini kita awali dari diri kita sendiri. Agar apa yang kita lakukan ini bisa mengalahkan keburukan yang ada di dalam diri kita sendiri. Di syair pertama tadi, Sang Buddha mengatakan, Ako dena jine kodang, kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan. Kadang-kadang di dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan berjumpa dengan banyak kasus, banyak kejadian yang kalau kita tidak siap menyikapinya, kalau kita tidak bijak, tidak bersabar di dalam menyikapi hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau hal yang menyakiti kita, kita akan mudah terbawa emosi, kita akan mudah marah. Dan kalau kita sudah dikuasai oleh kemarahan, apapun yang kita lakukan itu cenderung adalah perbuatan yang merugikan. Cenderung perbuatan yang merugikan. Ketika kita dikuasai oleh marah, kita pasti akan berpikir, orang yang menyebabkan saya marah harus mendapatkan kesakitan, harus mengalami jera atau kapok supaya tidak melakukan hal ini lagi kepadaku. Dan orang atau objek yang menyebabkan saya marah layak mendapatkan penderitaan. Makanya ketika kita dikuasai dengan kemarahan, biasanya pikiran kita terbakar dan tindakan kita akhirnya mengarah pada hal yang tidak baik. Kadang-kadang kita akan menghalalkan segala cara, membenarkan tindakan kita semata-mata karena kemarahan. Kita akan membenarkan tindakan kita. Wah, memang itu memang pantas. Orang seperti itu pantas dimarahi. Orang seperti itu pantas mendapatkan pelajaran. Kalau kita dikuasai kemarahan, kita akan membenarkan perilaku bahkan itu keburukan. Tetapi Sang Buddha mengajarkan kepada kita, kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan. Ketika ada objek luar yang mungkin tidak mengenakan hati kita, sadarilah bahwasanya itu memang tidak baik. Tetapi jangan sampai kita munculkan kemarahan kepadanya. Biarpun orang-orang marah kepada kita, tetapi jangan membalas kemarahan dengan kemarahan. Karena biasanya kemarahan ketika dibalas dengan kemarahan akan menjadi kemarahan yang hebat. Permasalahan yang besar bisa terjadi karena kemarahan. Karena kemarahan yang tidak terkendali, maka permasalahan yang luar biasa akhirnya merembet-rembet ke segala aspek menjadi permasalahan yang besar. Maka ketika ada objek yang membuat kita mungkin marah, tahan dulu, bersabar dulu. Kenali kemarahan, tetapi jangan ekspresikan ke dalam tindakan apapun. Ketika ada orang lain mungkin menyakiti kita,
berkata-kata kasar kepada kita. Kita muncul sebuah kemarahan. Dan kemarahan ini adalah hal yang lumrah bagi orang yang masih awam. Tetapi jangan sampai kita mengekspresikan kemarahan kita ke dalam tindakan apapun. Ketika ada orang lain menyebabkan kita marah, kita tidak suka, sadari dulu. Sebelum kita berkata-kata sesuatu, sadari dulu. Sebelum kita bertindak sesuatu, sadari dulu. Sadari dulu bahwa kita memang marah. Tetapi jangan ekspresikan kemarahan kita ke dalam tindakan apapun. Karena biasanya tindakan yang disertai dengan kemarahan cenderung adalah tindakan yang merugikan. Kalau kemarahan kita termanifestasi ke dalam ucapan, maka ucapan yang kita keluarkan pun akan menjadi ucapan yang tidak baik, ucapan yang kasar, ucapan yang menyakiti. Kalau itu termanifestasi ke dalam tindakan jasmani, maka tindakan yang kita lakukan cenderung adalah tindakan yang merugikan. Bisa memukul, menghantam, berkelahi, bertikai. Makanya segala tindakan yang didasari dengan kemarahan biasanya cenderung merugikan. Maka kita harus menyadari memang ada kemarahan, tetapi jangan ekspresikan ke dalam tindakan apapun. Dan Sang Buddha mengajarkan kepada kita, kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan. Biarpun ada objek yang membuat kita menjadi emosi, tersulut kemarahan kita, tetap kita harus tenang. Karena memang kemarahan baru akan bisa terkalahkan kalau kita tidak marah. Kalau kita ikut-ikutan marah, bukannya permasalahan selesai, bukannya kemarahan menjadi reda, justru akan menjadi semakin menjadi-jadi. Biasanya sumber dari kemarahan adalah sederhana. Sebab dari kemarahan adalah sederhana, tetapi akibat dari kemarahan jauh lebih berbahaya daripada sumbernya. Efek atau dampak dari kemarahan jauh lebih menyakitkan, jauh lebih membahayakan daripada sebab dari kemarahan. Maka kita harus tahan dulu. Tahan dulu sebelum kita marah. Sadari memang ada kemarahan, tetapi jangan ekspresikan ke dalam tindakan apapun. Itulah yang menjadi nasihat pertama Sang Buddha. Kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan. Kemudian Sang Buddha mengingatkan kepada kita, asadung saduna jine, kalahkan keburukan dengan kebaikan. Memang seringkali di masyarakat kita akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari beberapa orang. Tetapi kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, justru keburukan-keburukan yang baru akan terus bermunculan. Dan itu tidak bisa menyelesaikan. Makanya keburukan ini harus kita balas dengan kebaikan. Kalau ada orang lain menyakiti kita, mungkin melukai kita, atau mungkin melakukan hal yang tidak bermanfaat untuk kita, merugikan kita, membahayakan kita, jangan balas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan. Kalau ada orang yang berkata-kata kasar terhadap kita, jangan balas dengan kata-kata kasar. Balaslah dengan keramahan, dengan hal-hal yang baik. Ketika kita mau membalas keburukan dengan kebaikan, maka keburukan bisa menjadi reda. Lama-kelamaan orang yang memperlakukan buruk kepada kita juga akan bosan. Justru kebaikan yang kita lakukan itu akan memperbaiki keadaan, akan menjalin hubungan yang baik juga. Mungkin pertamanya orang itu akan melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Tapi kalau kita bahas dengan kebaikan, dengan keramahan, lama-kelamaan orang tersebut pun akan menjadi luluh. Maka kalahkan keburukan dengan kebaikan. Kemudian nasihat yang ketiga adalah Cine kadari yang danena,
Kalahkan kekikiran dengan memberi, dengan berdana. Kalau kita punya sifat kikir, kita pelit, susah untuk berdana, susah untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Kalahkan dengan usaha memberi. Ketika kita mau belajar untuk memberi, meskipun tidak banyak, sedikit, tetapi kalau kita biasakan untuk memberi, kita biasakan untuk menolong orang lain, membantu orang lain, maka kekikiran kita pun akan menjadi terkikis. Kita akan menjadi orang yang dermawan karena kebiasaan kita. Kebiasaanlah yang membentuk kita. Makanya kalau kita biasa memberi, biasa berdana, kita akan melepaskan kekikiran kita. Kita bisa mengalahkan kekikiran kita dengan memberi. Mungkin pada awalnya tidak mudah memberi barang yang kita masih butuhkan. Tetapi kalau kita berlatih lagi, membiasakan diri untuk berdana, memberi, maka lama-kelamaan yang awalnya tadi susah menjadi hal yang biasa, jadi hal yang mudah. Karena susah dan mudah ini bergantung dari kebiasaan. Kalau kita membiasakan untuk memberi, maka hal yang susah menjadi mudah. Kalau kita biasakan memberi, maka kekikiran menjadi lenyap. Maka kalahkan kekikiran dengan memberi. Itulah nasihat Sang Buddha yang ketiga. Dan yang keempat ini adalah kalahkan kebohongan, kalahkan kepalsuan dengan kejujuran, dengan kebenaran. Memang kadang-kadang ada orang yang sengaja membohongi kita. Ada orang yang sengaja menebar kepalsuan. Tetapi kalau kita ikut membalas dengan kebohongan, ikut membalas dengan kepalsuan, permasalahan tidak akan selesai. Justru kita harus melawannya dengan kejujuran, dengan kebenaran. Tidak perlu jauh-jauh orang lain, diri kita sajalah. Ketika kita menyadari bahwasanya kita punya kebohongan, punya kepalsuan, sadarilah dan kalahkan dengan kejujuran dan kebenaran. Memang mungkin awalnya tidak mudah, tapi kalau kita sudah terbiasa, akan menjadi lebih mudah. Orang yang terbiasa berbicara bohong, orang yang biasa dalam kemunafikan, memang tidak mudah untuk jujur. Tetapi kalau kita mau membiasakan diri, kita mau berbicara jujur, kita mau berkata apa adanya, tidak menutup-nutupi, tidak berbohong, tidak penuh dengan kepalsuan. Makanya kalahkan hal-hal yang tidak baik ini dengan kebaikan. Dan ini sesungguhnya menjadi pengingat bagi kita bahwasanya musuh itu tidak hanya di luar, tapi musuh yang paling utama adalah yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemarahan kita punya, kemudian keburukan kita juga punya, kekikiran kita juga punya, kemunafikan, kepalsuan kita juga punya. Dan keburukan-keburukan itu kita punyai. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyingkirkan keburukan-keburukan tersebut dengan sifat-sifat baik yang tadi. Kalau kita sadari kita masih punya kemarahan, kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan, dengan cinta kasih. Kalau kita menyadari bahwasanya kita punya keburukan, kita punya kebiasaan yang tidak baik, kalahkan itu semua dengan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Kalahkan keburukan-keburukan dengan hal-hal yang positif, dengan hal yang baik yang bermanfaat bagi diri kita. Kalau kita punya kekikiran, sulit memberi, kalahkan kekikiran tersebut dengan kerelaan, dengan mau memberi, dengan berdana. Kalau kita punya kepalsuan,
Ketika kita menyadari bahwasanya kita juga penuh dengan kebohongan, tidak jujur, kalahkan dengan kejujuran, kalahkan dengan kebenaran. Karena itu semua sesungguhnya kita miliki. Kita miliki. Ini tergantung dari bagaimana kita mau latihan. Tapi yang namanya berlatih kan kadangkala kita harus terjatuh. Tetapi kita harus bangun lagi. Kadangkala kita tidak bisa menghadapi ini. Tetap kita harus bangkit lagi. Melakukan lagi. Usaha lagi. Kadangkala kita memang akan menjadi marah-marah. Tetapi kalau kita sudah membiasakan diri, kita akan lebih sedikit bersabar. Kalau kita melakukan keburukan, kadangkala kita masih akan melakukan keburukan. Tetapi kalau kita menyadari lagi, kita usaha lagi, lama-kelamaan kita akan terlatih dalam hal yang baik. Terbiasa dalam kebaikan. Terkadang kita juga masih diliputi kekikiran, sulit untuk menolong, sulit untuk memberi. Latih lagi, memberi, membantu mereka yang membutuhkan. Kadangkala kita masih diselimuti dengan kepalsuan, dengan kebohongan. Latih lagi, berlatih lagi dengan kejujuran. Hidup memang adalah belajar, dan hidup adalah latihan. Dan kita harus mempelajari hal ini. Kita harus berlatih supaya semakin hari kita semakin menjadi lebih baik. Kita sudah tahu musuh-musuh kita yang ada di dalam pikiran kita sendiri, yang ada di dalam diri kita sendiri. Setelah kita mengetahui musuh-musuh tersebut, kita berusaha untuk menyingkirkan musuh-musuh tersebut. Kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang tidak baik tersebut dengan hal-hal yang baik. Kita harus berlatih lagi. Semakin hari harusnya semakin bertambah menjadi lebih baik. Semakin hari harusnya semakin bertambah bijaksana. Itulah yang menjadi nasihat Sang Buddha.